Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalia Patricia, NPM 18016, dan partner saya Ania Aprilia Sari, NPM 18045. Kami dari kelompok 36. Di sini kami akan menjelaskan teori-teori yang terkait beserta studi kasusnya dan running program dari modul 3 ini, yaitu software FanSim. Semoga bermanfaat. Saya menjelaskan teori-teori yang terkait pada modul 3. Sebelum itu, tujuan dari modul 3 ini yang pertama dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan cara dinamis. Yang kedua, dapat memahami komen dalam aplikasi FanSim. Yang ketiga, dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan aplikasi FanSim. Sejarah sistem dinamis. Sistem dinamis pertama kali dikenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an. Awalnya dikembangkan pada tahun 1950 untuk membantu manajer perusahaan meningkatkan pemahaman mereka tentang proses-proses industri. Sistem dinamis saat ini digunakan untuk seluruh sektor publik dan swasta untuk perancangan dan analisa kebijakan. Definisi sistem dinamik. Sistem dinamik adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan, memodelkan, dan mensimulasikan suatu sistem yang dinamis atau dari waktu ke waktu terus berubah. Di dalam sistem dinamik diajarkan bagaimana berpikir secara sistem. Artinya adalah dalam menyelesaikan suatu masalah tidak dilihat pada satu pokok bagian saja, tetapi dilihat semua pengaruhnya terhadap semua yang berhubungan dengan masalah tersebut. Dapat dikatakan bahwa sistem dinamik merupakan umpan balik atau feedback struktur yang saling berkaitan dan menuju ke arah keseimbangan. Software pendukung sistem dinamis ini sangat banyak. Salah satunya yaitu FanSim. FanSim adalah sebuah perangkat lunak simulasi yang dibuat oleh Ventana System, INC, Harvard, Massachusetts. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan menemukan solusi optimal dan untuk berbagai situasi yang membutuhkan analisis dan di mana itu diperlukan untuk mengetahui semua hasil yang mungkin dari implementasi masa depan atau keputusan. FanSim sendiri mampu mensimulasikan perilaku dinamis dari sistem yang tidak mungkin menganalisa tanpa yang sesuai perangkat lunak simulasi, karena mereka tidak bisa ditebak karena banyak sekali pengaruhnya, umpan balik dan lain-lain. Ini membantu dengan kausalitas, loop identifikasi, dan menemukan poin memanfaatkan. Lanjut ke studi kasusnya. Di sini ada deskripsi studi kasus. PT HD Jaya merupakan perusahaan yang memproduksi sirup Markisa yang menerapkan produksi make to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Dengan kemampuan yang dimiliki, perusahaan tidak setiap bulannya dapat memenuhi permintaan dan kemudian menghasilkan order backlog. PT HD Jaya berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan mengubah kapasitas produksi dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki. Namun, yang menjadi permasalahan dalam perusahaan ini adalah banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi. Dengan adanya interaksi antar variabel di dalam sistem, maka langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah diusulkannya untuk membuat model dan simulasi sistem dinamik. Berdasarkan masalah di atas, maka dibuatlah model simulasi causal loop diagram dengan sasaran utamanya, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat dalam sistem produksi. Yang kedua, untuk mengungkapkan kejadian hubungan sebab akibat atau causal relationship dari variabel-variabel sistem ke dalam bahasa gambar, di mana gambar yang ditampilkan adalah panah-panah yang saling terkait satu sama lain. Yang ketiga, untuk mengetahui arah hubungan antar variabel. Melanjutkan ke softwarenya untuk menganalisis suatu ketersediaan bahan baku dari sirup Markisa yang bahan baku utamanya yaitu Markisa. Di sini saya akan membuat softwarenya. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, kita klik file, terus kita klik new model. Lalu di sini ada initial time. Kita klik kita ketik 2020. Ini terserah kalian. Kalau mau pakai 2000 berapa terserah. Terus di sini ada final time 2025. Timestamp-nya ini tetap 1, unit for time-nya kita ganti years. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita klik variabel. Kita klik di mana aja. Lalu kita tulis daerah gagal panen. Lalu klik lagi di sini bahan baku Markisa. Terus sini pokoknya klik terserah, nanti bisa di move. Sini tingkat permintaan Markisa. Di sini ada luas lahan Markisa. Terus ada kapasitas produksi. Terus ada jumlah tenaga kerja.
Terus di sini ada produksi markisa. Nah, kita move ya. Ini taruh sini. Kita move sesuai yang kita inginkan aja. Mau seperti apa model pinknya, terus gimana, itu terserah. Nah, setelah itu kita klik arrow untuk sebagai penghubungnya, bikin garis batu pinknya juga. Contohnya seperti ini, dari daerah gagang panen kita klik ke produksi markisa, bahan baku kita klik ke produksi markisa, tingkat permintaan ini kita klik menuju ke produksi markisa. Ini luas lahan juga, ini ada kapasitas produksi juga, jumlah tenaga kerja juga. Lalu kita cari yang menurut kalian itu ada hubungan yang saling keterkaitan. Contohnya nih, kapasitas produksi dengan jumlah tenaga kerja. Ini apabila kapasitas produksinya tinggi, maka jumlah tenaga kerja juga tinggi. Dan sebaliknya, apabila kapasitasnya rendah, maka jumlah tenaga kerjanya juga rendah. Ini pokoknya kita cari yang saling keterkaitan satu sama lain. Terus ini ada lagi jumlah tenaga kerja ke tingkat permintaan kopi. Ini juga saling keterkaitan satu sama lain. Nanti bentuk loopingnya itu kita ubah aja terserah. Kita klik move lagi buat ubah-ubah namanya seperti apa. Nah, kalau menurut saya sih seperti ini udah lumayan, sudah bagus. Pokoknya terserah kalian semuanya. Ini tingkat permintaan markisa ke jumlah tenaga kerja, jangan lupa, tadi lupa itu. Nah, udah kayak gini berarti di sini kita tinggal kasih plus minusnya. Nah, itu kita klik ujungnya ini yang ada panahnya, itu kita klik. Contoh di daerah gagal panen, kita klik kanan. Itu mempengaruhi dampak apa untuk produksi markisa? Pastinya dampak negatif. Nah, itu kita klik negatifnya, terus kita klik OK. Setelah itu ke bahan baku markisa, memiliki keuntungan apa tidak untuk produksi markisanya? Pastinya menguntungkan. Kita klik kanan, lalu kita klik tanda positif, dan seterusnya seperti itu. Pokoknya kita harus apa namanya, tahu dengan studi kasus kita. Ini dia gambar dari sistem ketersediaan bahan baku markisa. Seperti ini. Tadi saya jelaskan persingkat, dan ini untuk yang udah fullnya, udah ada plus minusnya. Nah, nanti kita langsung lanjut ke stock flow. Kita lanjut aja ke stock flow dari sirup markisa. Yang pertama, kita untuk cara membuatnya ini, untuk yang persentase peningkatan kita pakai variabel. Terus untuk yang seperti garis panah menuju ke jumlah permintaan ini kita pakai rate, ini juga rate. Terus yang biru, garis panah biru ini kita pakai row. Terus tulisan kotak ini, yang di dalam kotak ini kita pakai level untuk menulis jumlah permintaan markisa. Sama caranya kayak yang di bawah ini. Untuk garisnya ini kita pakai rate. Untuk garis menghubungnya warna biru ini kita pakai row. Untuk tulisan kotak ini kita pakai level, dan tulisan permintaan pasar ini kita pakai variabel. Kalau kita mau cek, kita pastinya klik equation. Apabila tulisannya satu persatu ini masih hitam, maka itu belum diberi equation. Contoh nih seperti ini, persentase peningkatan. Ini dia untuk equationnya, unitnya kita kasih persen karena persentase. Terus equationnya kita kasih 0,5. Itu terserah studi kasus masing-masing untuk kasih nilai berapa. Di sini saya pakai 0,5. Terus kita klik OK. Terus sama kayak yang di sini, peningkatan permintaan di sini pastinya pakai ton karena kita menghitung jumlah buah markisanya per kilonya atau per tonnya. Terus equationnya kita pakai persentase peningkatan dikali 500. Jadi setiap peningkatannya ada 500 gitu, 500%, pokoknya dikalikan 500. Terus untuk jumlah permintaan markisa ini kita unitnya itu pakai ton, equationnya peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Initial value-nya itu 1000. Kita klik OK. Pokoknya nilai-nilai kayak 1000, terus 500, 700 itu terserah. Untuk semuanya ini sama aja caranya kayak tadi.
Yang penting kita udah menjadwalkan, kayak menganalisis, menulis semuanya yang dibutuhkan luas lahan kopi, daerah gagal panen, persentase penurunan, peningkatan, permintaan pasar, peningkatan permintaan, penurunan permintaan, jumlah permintaan, dan ketersediaan bahan baku. Itu kita udah ada angka-angkanya sesuai kasus kita masing-masing. Jadi setelah kita klik equation, pastinya muncul ini. Kita untuk tahu caranya kita klik ini nih, kita blok semuanya untuk mengetahui tabel yang grafiknya seperti ini, tabel X. Untuk mengetahui tabelnya itu seperti ini, ada 2020, 2021 sampai 2025, itu ada semuanya. Selected variable range itu keluar semuanya, mulai dari yang tadi saya sebutkan, mulai dari gagal panen sampai persentase penurunan. Terus ada table time. Jadi ini di sini ada tahunnya dari 2020 sampai 2025. Terus ada daerah gagal panen, import, jumlah permintaan, ketersediaan bahan baku, luas lahan, peningkatan, terus penurunan permintaan pasar. Pokoknya semua yang saya sebutin tadi itu keluar semuanya. Terus kalau kita mau cari untuk grafik yang menghubungkan jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku, kita blok aja di jumlah permintaan markisa dan ketersediaan bahan bakunya, terus kita klik grab. Nah seperti ini. Jadi semuanya udah ada di sini, tinggal kita nanti langsung menghitung. Nah di sini untuk menghitung analisis pembahasannya itu akan dilanjutkan sama rekan saya, yaitu dari Batista. Nanti lebih jelasnya lagi kita menghitung menurut data realnya. Langsung aja ke analisa dan pembahasannya. Yang pertama ada output simulasinya yang tadi. Yang pertama ada model ketersediaan bahan baku sirup markisa. Modelnya itu seperti ini. Kemudian ada grafik ketersediaan bahan baku sirup markisa. Yang ini garis merah itu ketersediaan bahan baku markisa, dan yang biru jumlah permintaan markisa. Nah, pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 sampai pada tahun 2025 bahwa ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya jumlah permintaan sirup markisa dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Sini ada tabel pad ketersediaan bahan baku sirup markisa. Pada tahun 2021, ketersediaan bahan baku markisa didapatkan dari ketersediaan bahan baku markisa tahun 2020 ditambah luas lahan markisa ditambah import dikurangi jumlah permintaan markisa dikurangi daerah gagal panen, yaitu sebesar 1.100. Kemudian pada tahun 2022, ketersediaan bahan baku sebesar 1.650. Pada tahun 2023, ketersediaan bahan baku sebesar 2.150. Pada tahun 2024, ketersediaan bahan baku sebesar 2.600. Kemudian pada tahun 2025, ketersediaan bahan baku sebesar 3.000. Kemudian yang kedua, tahap selanjutnya yaitu verifikasi dan validasi. Nah, kalau verifikasi itu dari verifikasi model ini didapat bahwa model telah dibuat sudah dengan baik tanpa error pada formulasi dan tanpa error pada unit yang digunakan model. Yang kedua ada validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validitasnya adalah variabel order rate. Yang pertama melakukan perbandingan rata-rata. Rumusnya yaitu E1 sama dengan S bar min A bar per A, di mana S bar yaitu nilai rata-rata simulasi, kemudian A bar nilai rata-rata data. Dan sebuah model dianggap valid apabila memiliki nilai E1 kurang dari 5%. Yang kedua melakukan perbandingan variasi amplitude dengan rumus E2 sama dengan SS min SA per SA, di mana SS yaitu standar deviasi model, kemudian SA standar deviasi data, dan sebuah model dianggap valid apabila memiliki nilai E2 kurang dari 30%. Nah, di sini kita langsung menghitung. Di sini sudah tersedia datanya, kemudian langsung dimasukkan aja berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi. E1 sebesar 0,023 atau 2,3%. Yang kedua berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi sebesar 0,014 atau 1,4%. Nah, kemudian dari hasil output yang didapat diketahui pada tahun 2021 total ketersediaan bahan baku markisa sebesar 1.100 ton. Pada tahun 2002 total ketersediaan bahan baku markisa sebesar 1.650 ton. Pada tahun 2023 total ketersediaan bahan baku markisa sebesar 2.150 ton, dan pada tahun 2024 total ketersediaan bahan baku markisa sebesar 2.600 ton. Kemudian pada tahun 2025 total ketersediaan bahan baku markisa sebesar 3.000 ton. Akibatnya
Dari hasil output di atas dapat diketahui bahwa tidak semua tahun memiliki ketersediaan bahan baku yang cukup untuk memenuhi jumlah permintaan yang ada. Tahun yang tidak dapat memenuhi jumlah permintaan adalah pada tahun 2020 yang memiliki ketersediaan bahan baku markisa sebesar 500 ton sedangkan jumlah permintaan sirup markisa sebesar 1000. Hal ini mengakibatkan terganggunya proses produksi sehingga perusahaan akan mengalami kerugian serta kehilangan pelanggan karena ketidakpuasan yang diterima. Kemudian rekomendasi untuk mengatasi permasalahan stock out dalam proses produksi adalah dengan membuat penilaian terkait jenis stok bahan baku markisa yang telah disimpan, melakukan identifikasi tingkat persediaan barang, menentukan jumlah produk sesuai kebutuhan, serta perusahaan memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa mereka yang telah menggunakan menjadi prioritas pertama untuk dipenuhi permintaannya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.